saya siapin timer nih. Nih, kelihatan nggak? 5 menit Kelihatan? Ya. Kelihatan ya? Oke, Kita kelihatan. mulai 5 menit ya? Ya. Oke, start. Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah walhamdulillah Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa man walah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bapak-bapak, para ustadz, para kiai, para jamaah, dengan tidak mengurangi rasa hormat karena kita masuk pada momen training yang kita sebut dengan Arabic Training Al-Quran atau metode bahasa mempelajari bahasa Arab dengan cepat dan tepat. Ya, ininya metode training gitulah sederhananya. Di sini ada beberapa persyaratan dan yang harus kita penuhi sebetulnya. Nah, yang pertama, kita untuk mengikuti metode ini punya cerita yang cukup panjang selama 14 tahun. Artinya setelah 14 tahun berjalan sampai dengan 2022 ini adalah puncaknya. Jadi banyak yang belajar itu dari selama 14 tahun, dari sejak di Tibet 2007, nggak ada yang berhasil. Semua mental. Mau dia profesional, mau dia orang kantoran, mau dia mahasiswa, mau dia jamaah. Nah, satu-satunya yang berhasil adik kita ini. Nanti dia yang bercerita. Nah, dia anak SMA 34, kan luar biasa. Anak SMA bisa baca kitab. Nah, singkatnya itu. Jadi yang kedua, syarat yang kedua yang harus dipenuhi itu adalah harus mampu baca tulis huruf Al-Quran. Nah, baca tulis huruf Al-Quran artinya dia bisa menulis dan membaca huruf Al-Quran. Lancar itu lebih baik. Nah, kalau belum lancar, nah berarti dia di luar pertemuan ini. Dan jumlah pertemuan ini sebetulnya ada 24 jam. 24 jam itu atau 24 tatap muka. Nah, di situ udah ada kesimpulan dari jurnia ini. Kita harus memegang 5 buku panduan. Yang sebetulnya kata kuncinya cuma hanya ada satu di sini. Kita pakai bukunya Dr. Lutfi. 24 pertemuan itu dibagi setiap pertemuan ada 60 menit atau 1 jam. Maka dalam 1 jam itu kita hanya akan belajar 2 poin saja. Lebihnya latihan. Jadi learning by doing, praktek sambil belajar sambil praktek. Makanya tidak boleh lebih kelasnya dari 10 orang ini. Kata kuncinya ini pertama nanti setelah Argari 5 menit bapak-bapak harus menulis di buku. Baru diangkat tulisannya. Oh berarti kita bisa melihat nih. Oh ini segini, oh ini segini, ini segini. Itu kemampuan pertama. Pretestnya. Nah baru 24 pertemuan ini karena di sini kita belajarnya adalah setengah jam maka dihitungnya separuh. Nah dan bukunya itu ada 5. Nah, kita sebutnya Arabic Al-Quran Training karena dalam pertemuan itu kita membahas 1 ayat. Kemudian membahas 1 hadis. 1 hadis. Mukhtarul Ahadis An-Nabawiyah, hadis-hadis pilihan. Ini Sayyid Alawi Al-Maliki. Ngajarnya beliau ini di Makkah Al-Mukarramah. Dan Habib-habib, ulama-ulama pesantren baca ini. Nah, maka hadisnya kita ambil di sini. Ini hadisnya abjad, Pak. Hadis-hadis yang berawalan alif dibaca, B atau ba dikumpulin, ta dikumpulin, ha dikumpulin. Jadi enaknya di situ. Nah, dan dia wal hikamul Muhammadiyah, hikmah dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, maka ayat itu kita pakai ini karena ini sudah ditulis oleh ulama Betawi yang sangat populer. Nah, Dr. Lutfi dan beliau udah almarhum. Nah, itu alasannya kita pakai ini. Kemudian, buku ini menjadi panduan teori. Ini bagian kita mendobit. Kesimpulannya itu, yang 24 itu, di bab pertama itu nanti kita akan belajar pola perubahan kata. Kok bisa A, kok bisa I, kok bisa U. Nah, itu. Kemudian, yang kedua kita akan belajar pokok kalimat. Umdatul kalam. Baiknya, setelah itu baru nanti kita hanya akan mengenal perubahan akhir itu ternyata ada 4. Kemudian perubahan marfu itu ada 7.
mansub ada 15 dan seterusnya. Nah, itulah sebagai pengantar. Kemudian karena waktunya tinggal beberapa detik itu, saya kira itu dulu. Nah, agar penasaran, kita juga harus pegang kamus sebagai pembantu. Nah, maka buku paketnya 5. Nah, waktunya udah habis berapa detik lagi tuh. Semakin penasaran, semakin keren, semakin pusing, semakin keren. Kenapa? Karena dia mikir. Kalau nggak pusing, oh berarti dia nggak belajar, bodo amat gitu, selesai. Nah, selanjutnya kita dengarkan ceritanya Argari, bagaimana dia ikut baca dan bisa baca, dan hari ini dia mau baca Futuhatur Rabbaniyah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jangan banyak-banyak, 2 kalimat aja atau 1 paragraf. Nah, kita hanya ingin termotivasi dari bahwa dia sudah berhasil. Dan ini adalah testimoni ketiga. Nah, satu lagi testimoninya udah langsung ke Padang via online lewat ini. Jadi kayak Mario Teguh, saya nulis di sini udah nyambung di HP-nya. Begitu. Karena waktunya udah habis. Silahkan. Waktunya berapa lama? 10 menit. 10 menit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Ba'du. Para asatidz yang saya hormati, di sini mungkin saya tidak bercerita banyak Bapak sekalian, karena mungkin banyak Ustaz sudah banyak cerita kepada para asatidz Bapak sekalian gitu. Dan memang prinsipnya adalah yang pertama, mazal tutoliban, saya ini masih santri. Saya ini masih belajar sebetulnya, masih sama-sama belajar. Hanya saja mungkin dulu pengalaman saya di awal, sehingga saya bisa membaca kitab, sebetulnya diawali yang penting niat Bapak sekalian, niat. Karena saya punya niat dulu bagaimana caranya saya bisa baca Quran dan saya ngerti, saya baca apa yang saya baca. Saya nggak mau hanya sekedar baca saja, tapi Quran itu saya paham bahasa Arab itu. Kemudian saya bisa baca hadis, saya paham hadis itu bagaimana. Dan saya punya jembatan untuk membaca Quran itu kan, kita kalau mau tahu artinya kita harus baca tafsir. Karena tafsir itu kan bahasa Arab. Jembatannya kan bahasa Arab gitu. Baca hadis kita baca syarahnya, jembatannya bahasa Arab. Jadi di situ. Gitu. Insya Allah kalau kita punya niat yang seperti itu, Allah yang akan bantu kita. Itu mungkin yang pertama. Kemudian yang kedua, mengapa cepat saya belajar sama Ustaz Khairul, saya hitung belajar jurumiyah itu nggak lama saya belajar jurumiyah. Tapi kenapa bisa cepat? Karena rutin pertama. Yang kedua adalah karena saya mengulang-ulang itu. Setelah sampai di rumah, saya beli kitab. Karena kalau lihat jurumiyah saya, itu kitab jurumiyah saya itu udah tahu gimana bentuknya deh itu. Karena sudah sering dibolak-balik gitu. Karena diulang terus. Bahkan saya ada orang yang pernah mau minjem, mau cuman baca kitab saya nggak kasih. Saya bilang ini berkas kitab ini harus saya pegang, takutnya hilang gitu. Karena tempat saya ngulang-ngulang dan saya catat terus gitu. Nah, mungkin itu pengalaman saya selama ini ngaji dengan Ustaz Khairul. Dan sekali lagi saya juga masih belajar, masih santri, dan saya juga masih banyak salahnya. Dan mungkin kita semua, saya bisa juga ikut belajar dengan para asatidz di sini. Mungkin itu dari saya. Kemudian tadi kan pesan Ustaz Khairul, saya diminta baca gitu. Saya hari ini baca Al-Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani karangan Syekh Al-Alam Ma'arif Billah Sidi Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrah. Karena tadinya sebetulnya saya mau baca Ihya, cuman entah kenapa berapa hari ini awalnya kepingin bacanya Fathur Rabbani gitu. Jadi akhirnya saya bilang ke Ustaz, saya izin baca Fathur Rabbani. Karena prinsipnya ketika disebutkan nama solihin, nama orang-orang soleh, rahmat Allah turun. Jadi kalau kita makin menyebut banyak, ya kan kita disebut Imam Ghazali, kita sebut Syekh Abdul Qadir, kita sebut, berarti kan mudah-mudahan rahmat Allah makin banyak turun kepada kita. Mungkin saya baca sedikit saja karena waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin.
Al-Majlisul Awal, majelis yang pertama, qala Sayyidina Syekh Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu bukrata yaumil ahad biribat salis Syawal sanah 45 wa 500. Telah berkata Sayyidina Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani pada pagi hari di hari Ahad di ribat beliau pada tanggal 3 Syawal tahun 545 Hijriah. Al-i'tiradu 'ala al-haqqi 'azza wa jalla 'inda nuzulil aqdar mautud din, mautut tauhid, mautut tawakkul wal ikhlas. Al-i'tirad, penolakan 'ala al-haqqi 'azza wa jalla 'inda nuzulil aqdar, penolakan atas Allah Subhanahu wa taala tatkala turunnya takdir, artinya menolak takdir. Kalau bahasa kita ya, menolak takdir. Mautuddin adalah tanda kematian agama kita. Kematian agama yang berada pada diri kita. Mautut tauhid, kematian tauhid yang berada pada diri kita. Yaitu mautut tawakkul wal ikhlas. Kematian tawakul atau tawakal dan ikhlas. Wan nafsul mu'minu la ya'rifu lima wa kaifa. Dan nafsu mu'min, nafsnya orang mukmin itu tidaklah mengetahui kenapa dan bagaimana. Tidak mau tahu. La ya'rif. Tidak mau tahu. Pokoknya maunya yang enak. Maunya yang sesuai dengan keinginan. Ketika tidak sesuai dengan keinginan, ada kalanya kita menolak takdir itu, maka itulah disebut dengan al-i'tirad. Dan itu yang diingatkan oleh Syekh Abdul Qadir, bahwa jangan sampai kita punya perasaan i'tirad kepada takdir Allah. Bal yaqulu bala'un nafsi kulliha mukhalafatun munaza'atun. Bahkan dikatakan bala, bencana yang ditimbulkan oleh nafsu semuanya itu berputar kepada mukhalafah, munaza'ah, penolakan dan mukhalafah, tidak berusaha untuk mengikuti takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, menolak takdir dan menyalah-nyalahi takdir. Itu adalah bala atau bencana yang ditimbulkan oleh nafsu kita. Karena tadi sifat nafsu pasti keinginannya enak-enak, yang nikmat-nikmat. Gitu. Faman arada islahuha falyujahiduha hatta yu'mina syarriha kulliha syarrun fi syarrin. Syarrun fi syarrin. Barang siapa yang menginginkan untuk membersihkan atau menginginkan untuk memperbaiki hatinya, memperbaiki nafsunya, maka mestilah dia melaksanakan mujahadah sampai dirinya aman dari bahaya, seluruh bahaya yang ditimbulkan oleh nafsu tersebut. Ya, syarrun fi syarrin, ya, bahaya di dalam bahaya. Artinya nafsu itu membawa bahaya, karena banyak sekali para asatidz sekalian yang ditimbulkan oleh nafsu itu banyak balanya. Dari mulai godop, kemudian godop itu marah, kemudian iri, dengki, itu semua bertingkat-tingkat. Mulai iri dulu, kemudian dengki, kemudian kalau mendapatkan nikmat, melihat orang lain mendapatkan nikmat, kita marah. Kemudian setelah marah bisa sampai apa dan seterusnya seperti itu. Jadi ada syarrun fi syarrin, ada keburukan di atas keburukan. Ya, yang terus itu adalah tarikan dari nafsu kita. Faiza jauhadat wa tama'anat syarat kulliha khairan fi khairin. Apabila kita berhasil berjihad melawan hawa nafsu dan kita merasa tenang dari godaan nafsu tersebut, maka kita di dalam diri kita akan muncul kebaikan di atas kebaikan. Tasyiru muwafaqatan fi jami'at ta'at. Dan kita akan muwafaqah, kita akan senantiasa berada pada ketaatan kepada Allah. Wa fi tarkil jami'il ma'asi, dan dalam keadaan meninggalkan segenap maksiat kepada Allah.
Fahina idzin yuqalu laha, dan pada saat itulah di mana keadaan tersebut, keadaan kita senantiasa berada dalam ketaatan dan menjauhi kemaksiatan, maka pada saat itu dikatakan kepada nafsu tersebut, nafsu yang sudah selamat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai nafsu yang mutmainnah, nafsu yang sudah tenang, nafsu yang sudah lepas dari kejahatannya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridha, lagi diridhoi. Demikian para hasatis yang mungkin bisa saya baca dan saya terangkan sedikit, dan mudah-mudahan itu menjadi berkah untuk kita semua, tersebab dari Faidul Rahmani yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Allahumma fil aqwami tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lebih santri dari santri. Masya Allah. Jadi bapak-bapak, kesimpulannya begini, asal dia bisa baca tulis, dia langsung bisa ini. Itu target metode kita. Jadi kita mau ngajarin orang yang sudah bisa baca tulis, bisa memahami teks-teks Arab, minimalnya saat dia sholat dia tahu apa yang dia baca itu. Maka di sini latihannya. 15 menit apa berapa menit? Ya, 15 menit. Ya. Kesimpulannya begitu. Jadi sesuatu yang menakutkan tentang belajar kitab kuning itu di pesantren lama banyak gitu. Kita tidak bisa menyamakan diri kita dengan pesantren. Karena kalau di pesantren memang khusus. Baiknya memang begitu. Cuman nasi kan udah kepalang jadi bubur. Masa kita mau menyesali kita mau mondok lagi? Nanti yang mau ngajarin mondok lagi nggak mungkin kan. Nah, kata Agim itu kalau udah nasi udah jadi bubur jangan dibuang, cari kerupuk, cari bawang, cari ayam, nah, cari sambal, jadi deh bubur ayam katanya. Ini yang kita bikin itu. Maka kita mewajibkan buku ini karena beliau ini orang ikhlas dan beliau ulama Betawi. Saya beberapa kali ketemu dengan beliau ini, Dr. Lutfi Fatullah, Pusat Kajian Hadis. Di Antv waktu audisi Dai Muda Antv 2010-2011 bertepatan saya ikut audisi waktu itu dan alhamdulillahnya nggak menang. Hanya sampai rekaman saja di dalam, tidak disiarkan. Nah, ketemu beliau di Masjid Raya Al-Ittihad, ketemu beliau. Kemudian di 34 ketemu beliau. Maka buku ini, saya nggak tahu apakah ini masih cetak apa enggak. Nah, satu ayat yang akan kita mulai di sini, ini bertepatan banget dengan momennya ini. Momennya itu saat mau menjelang puasa seperti sekarang. Maka cara kita belajar ini adalah learning by doing, belajar sambil praktek. Bapak-bapak, ini sudah ditunjukkan, mohon punya waktu 3 menit dengan cepat. Kalau nggak ada, ditulis dulu ini. Satu baris. Semua bapak-bapak, kalau belum ada bukunya, Pak Ustadz. Bisa baca nggak bisa tulis. Udah. Dulu saya bisa baca sendiri gitu, tapi susunan itunya kalimatnya udah. Nggak apa-apa. Yang penting kalau masih ada mengingat dan bisa menyambung, insya Allah top. Ini ayat yang sangat populer. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Sampai segitu saja dulu. Ada waktunya dikasih 3 menit nih dari timekeeper kita.
Yang sudah selesai coba diangkat Pak Ustadz. Alhamdulillah. Wah, benar. Ketua kelasnya Ustadz Kamal. Wakilnya Ustadz Murzal. Cuma bisa dibaca saya sendiri. Oh iya. Baca ini udah. Udah sah udah. Cuma bisa dibaca sendiri. Susunan apa enggak udah enggak ini. Iya. Insya Allah sangat bermanfaat. Nah. Alhamdulillah waktunya kurang dari 3 menit sudah selesai. Dan berarti kelas kita ini memang kelas yang pas. Kalau Ustadz Kamal mohon izin, Ustadz Kamal hanya tinggal copy paste metodenya. Kalau isinya udah di sana semua. Tapi yang namanya metode Pak Ustadz, ini sama dengan kita belajar nyetir mobil. Kita nggak bisa nih sama sekali nyetir mobil. Maka apapun yang disampaikan diajari oleh instruktur, kita ngikutin itu. Maka kita akan jadi ahli supir mobil nanti tuh, bisa bawa mobil. Nah, ya kreatif dikit boleh, pengembangan boleh. Nah, maka di sini dikatakan itu kunci keberhasilannya resep dokter. Apa itu resep dokter? 3 kali sehari. Jadi ini buku yang kecil ini tadi mana contohnya? Coba diangkat Pak Ustadz. Contoh buku. Nah, nih buku yang kecil ini harus dibawa kemana-mana. Jadi kita keluar kota, kita kerja, kita kemana. Jadi satu hari pagi misalnya kita nulis 1 baris aja, 1 ayat. Ambil aja sini 1 baris, nggak nyampe 1 ayat pun nggak apa-apa. Yang penting nulis, baca. Ngerti nggak ngerti, tulis baca gitu aja. Makanya udah ada bukunya kan. Ustadz Lutfi udah ngumpulin ayat-ayatnya. Kalau udah begitu, siang nanti begitu, sore juga nanti begitu, maka insya Allah kurang dari 3 bulan itu insya Allah antum udah pas. Kenapa? Allah bisa karena biasa. Nanti kita doang. Orang kampung nih. Jadi bisa karena biasa. Kalau orang Jawa Barat, orang ibunya Argari itu bilangnya itu the experience is the best teacher katanya. Pengalaman adalah guru yang paling baik. Nah, kalau kata orang Betawi apa? Udah kerjain aja dah. Dia kata almarhum ayah angkat saya tuh almarhum Haji Asmuni Hasan. Saya kan ikut di KTP di kakak beliau itu luar biasa. Nah maka hari ini hanya 1 ayat ini saja yang kita pelajari. Nah tema yang akan kita pelajari ini adalah pola perubahan kata. Enaknya di sini ini coba dilihat silabus. Kata silabus. Di poin pertama, ya. Memang kita menyebutnya ini training atau misalnya kuliah karena ditarget 6 bulan. 6 bulan itu bisa disetting menjadi 24 kali pertemuan. Kalau 1 minggu 1 kali, 1 jam. Tapi kalau dia misalnya dipercepat 3 bulan, bisa. Berarti seminggu 2 kali. Kalau mau dipercepat lagi selain 3 bulan, 1 bulan bisa. Justru sering lagi. Iya, 24 hari berarti. 1 hari, 1 jam. Nah, kalau mau dipercepat lagi bisa 8 hari. Ini training luar kota yang kita siapkan. Jadi 1 training 1 hari 3 jam. 8 kali 3, 24 juga. Ada yang paling ngebut lagi. Tapi harus sudah ada basic, harus lulus pretest dulu. Kalau ini kan kita nggak yakin ini. Takut kualat kita dibikin pretest kan. Ini ustaz-ustaz semua pokoknya udah ahli dah. Nah, jadi lulus pretest. Nah, pretest itu cuma sederhana, lancar baca tulis itu aja. Ketika misalnya baca alif, lam, mim, shad, didiktekan langsung tulis, dikasih waktu. Lancar sah, oke. Coba saya diktekan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Ditulis sama dia langsung dikte. Nah, bisa, udah. Berarti lulus. Berarti bisa training 8 hari atau 3 hari. Kalau 3 hari berarti 8 jam. 4 jam sebelum zuhur, 4 jam setelah zuhur. Ini biasanya training-trainingnya ada
untuk percepatan atau tingkat mahir. Udah ada basicnya. Kalau Adinda Rais yang udah ke Mesir mah 1 hari juga udah selesai. Beres itu. Nanti saya bawa teman yang lulus dari kuliah Usuluddin fi kuliah Jami Al-Azhar yang kemarin udah ikut sholat di At-Taubah itu. Waktu Mas Rais yang ngimamin sholat habis ngajar kan, ngimamin sholat Isya, beliau ikut, adik kelas. Dekat sini, dekat situ. Oke, kita lanjut ke sini dulu. Jadi apa yang ingin kita pelajari hari ini hanya satu, yaitu pola perubahan kata. Dari mana kita akan belajarnya? Maka belajar dari bukunya ini. Lihat yang kita tulis tadi itu. Di papan tulis sudah dibaca, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Maka cara pertama yang kita lakukan adalah ya ayyuhalladzina itu sederhananya kita tidak menerjemah atau huruf per huruf, kata per kata secara keseluruhan ini. Kenapa? Karena nanti akan lama. Maka yang penting saja mana yang digaris bawahi. Yang ini cukup kita ketahui ya ayyuhallazina, ya harfun nida, artinya wahai. Ayyuha ziyadah, tambahan. Allazina, orang-orang. Dimanapun posisinya kata allazina, maka dia adalah artinya orang-orang. Jangan dibahas dulu allazina isim mausul yahtaju ila silatin wa aidin. Pusing duluan dia. Ya itu, kalau udah dibahas itu pusing duluan dia, mohon maaf. Makanya ini metode. Pokoknya allazina orang-orangnya. Cukup. Amanu, orang yang beriman. Nah, kutiba alaikumusiyam. Nah, ini pokok bahasan kita. Kutiba itu dituliskan. Nah, kalau kata dasarnya, ini yang kita bahas. Pola perubahan kata kutibalah yang kita bahas. Asalnya kutiba adalah kataba. 1, 2, 3. 3 huruf ya. 1, 2, 3. Jadi semua fiil dalam bahasa Arab itu atau kata kerja pasti hurufnya 3. Pasti 3. Namanya sulasi. Semua 3. Nah, bagaimana cara membuktikannya Pak Ustadz? Ayo buka kamus. Buka kamus kita. Coba cepet-cepetan cari kata yang hurufnya 3. Fi'il madi. Kataba. Tak pakai ini Ustadz. Saya suruhnya. Simpel aja, simpel. Boleh pakai yang online sama. Boleh pakai online, boleh. Apa misalnya? Ayo Pak Ustadz, maksud apa Pak Ustadz? Satu aja. Yang spontan. Banyak yang sehari-hari kita. Sajadah, jalasa. Apa Mas Rais? Kok ada. Nih, Mas Rais nih. Duduk. Jadi kalau mau menyamakannya dengan ini, tinggal polanya aja diambil. Dibikin aja ku'ida. Kalau ada, ia telah duduk. Kalau ku'ida, ia diduduki. Kataba, ia telah menulis. Kalau kutiba, dituliskan. Jadi dari sini kita sudah dapat satu ilmu. Awalan me dan awalan di. Kalau di sorof itu disebut dengan bina ma'lum, awalan me. Ma'lum. Kalau awalan di majhul. Apa maksudnya ma'lum? Diketahui pelakunya atau subjeknya. Qa'ada, ia telah duduk. Kan ketahuan dia. Dia siapa? Oh, dia si Rais. Ada orangnya. Dia siapa? Dia Argari. Tapi kalau dia ku'ida, diduduki, nah, gak ketahuan siapa yang diduduki. Itu awalan di. Itu yang kita ambil di sini. Nah, maka ketika kita membaca hadis, nih, hadis pertama balik lagi ke sini. Nah, Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, harful hamzah. Hadis yang pertama, huruf hamzah. Ati babal jannati yaumal qiyamah. Datang ke pintu surga pada hari kiamat.
Fa'astaftihu. Nih. Fa'astaftihu. Lalu saya meminta untuk dibuka pintu surga. Siapa yang datang? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita tahu? Baca dulu selesai hadisnya. Makanya harus satu hadis. Nah, fa'astaftihu fayaqulul khazinu, maka ya khazin atau penjaganya mengatakan, man anta, enti siapa? Fa'aqulu, lalu aku menjawab, Muhammadun, saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu bika umirtu, maka penjaga pintu surga saat itu malaikat Ridwan mengatakan, denganmulah aku diperintahkan. Umiro, ketemu lagi kan? Umiro, denganmulah aku diperintahkan. Umirtu an la aftaha, bahwa tidak aku buka pintu surga bagi siapapun, li ahadin qablaka, bagi siapapun sebelum engkau. Rawahu Ahmadu an Anas, hadis riwayat Ahmad dari Anas. Yang kita ambil di sini adalah ini, kutiba. Berarti ilmu kita sudah bisa kan? Kataba, dia telah menulis. Maka untuk mengubahnya ditulis, kutiba, tinggal diubah polanya. Sekarang kita dapat nih, fataha itu artinya ia telah membuka. Hurufnya ada berapa? 3. Nah, huruf yang 3 ini disebut dengan, ini harus dicatat ini ya, fa fi'il. Kemudian yang tengah itu adalah ain fi'il. Kemudian ini adalah disebut dengan lam fi'il. Fi'il itu apa dalam bahasa Indonesia? Kata kerja. Kata kerja. Jadi begitu. Nah, sekarang latihan kita. Fataha coba diubah menjadi Futiha. Wah, kan udah jadi nih. Udah cukup ini. Udah jago. Nah, sekarang kita sedikit mengambil ilmunya nih. Kenapa kok bisa menjadi fa'astaftihu di sini? Nah, ini ilmunya nanti yang pertemuan berikutnya ini. Ada tambahan di sini 3. Sin, ya, ta, istabtaha. Nah, ini kita jangan bicarain dulu Mas Rais. Kalau dibicarain dulu, bingung yang mau belajar. Udah cukup satu aja. Maka pola yang ingin kita pakai adalah dari kata-kata ba itu kita ubah menjadi 10. Ini bisanya 10, tapi kita pakai 3 dulu. Kata ba, yak, tubuh, nah, kataba yaktubu kutuban atau katban. Nah, ini saya hapus dikit ya biar muat ya. Ingin dua paham nih. Berapa menit lagi waktunya? Oh, 17. Berapa? Udah lewat kayaknya itu. Kataba yaktubu kutuban. Kutuban atau katban. Nah, nanti kita ulang lagi Mas, tenang aja. Yang penting Mas sudah bisa ini 1, 2, 3. Ini sama dengan. Ini sama dengan. Perubahan yang ketiga ini nggak bisa ditiru-tiru. Ini harus dilihat kamus atau taksir aja dah buat pemula. Kira-kiranya aja salah-salah dikit nabrak pagar nggak apa-apa. Yang penting maksudnya masih itu. Nah, di situ caranya. Jadi yang penting sudah bisa kataba fi'il madi, kata kerja masa lampau past tense, yaktubu kata kerja masa sekarang dan akan datang present continuous, hal wal istiqbal fi'lun mudhari. Nah, baru yang ini kutuban, ini adalah pola ketiga.
perubahan ketiga atau masdar. Nah, yang penting udah jangan pikirin itunya, yang penting bisa polanya itu aja. Coba kita bisa kita ubah tadi ada fathah di sini. Berarti coba tulis Mas dari sana Mas. Ini saya hapus ya. Biar cukup ini. Coba fathah. Iya, satu itu ya. Titiknya lengkapin ya, jangan disambung karena kita pemula. Nah, fathah, yaftahu, ibaratnya fathah. Udah, sekarang Mas pindah ke sini. Giliran Ustadz ke depan. Saya nyontek dulu aja. Nggak apa-apa, satu kata aja juga nggak apa-apa. Karena memang harus begitu. Learning by doing. Kita tek aja belum lulus di sini. Itu kan fathah yang tahu itu di kamus. Ah, itu. Iya. Contoh lain apa, Mas? Bang. Khozana. Kho. Khozana. Kho. Oh. Za. Zana. Nah. Oh. Zana. Nah, ini nggak boleh nyambung. Nah. Khozana. Zanya yang kakinya panjang ke bawah, Za, penjaga. Itu di kamus. Oh. Oh. Za ya. Nah, oke. Baru Pertama sekali di kamus harus diingat. Mana tiap tahun Terus apa? Khozana. Pola kedua. Ya. Caranya jawab itu ada di kamus. Surabaya Tribu Ya, Dorban. Atau Bikin-bikin aja nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Ini salah nggak bayar loh. Bikin aja, tambahin ya depannya ya. Zunu, Khozana ya Zunu, Zu ya Nu. Nah, Dengerin doang, jadi nggak hanya. oke, keren banget. Baru yang ketiga, Mas, bantuin Masnya. Yang ketiga apa? Khozana ya Zunu. Khozana yang Zunu. Husna. Nah tuh, Khuznan dibantuin Ustadz Kamal. Khuznan. Husna. Ya. Tambahin alif, Mas. Oh iya. Sini. Yang ini. Sini. Ah, ini. Oh iya. Nah, panjang ya. Ya. Terus. Iya. Nah. Alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar. Berikutnya, walaupun waktunya lewat nggak apa-apa ya. Udah tinggal praktek ini kan. Ayo, monggo Pak Ustadz. Kita belum bisa lihat kamus disuruh gini. Ya, saya belum bisa lihat kamus. Apa ya? Satu kata apa aja misalnya. Sajadah Pak Ustadz, sajadah. 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 Iya, sajadah. Yang mulianya masih kader nih. Sajadah. Sajadah. Ya. Sajadah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ini udah berapa tahun nggak pernah nulis Arab ini? Udah tulis aja pakai ngomong. Di laptop bisa nggak laptop? Bisa. Sajadah ya. Ini Pak Ustadz yang nyata. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, yang Pokoknya nyata. sekalian kalau salah kita ya ditalain biar tahu. Oh, Ya, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Sajadah. Iya. Ini dan tuh yang tahu saya sendiri nih. Hmm. Sajadah. Ah, Betul gini nulisnya Pak? betul. Dikasih nggak usah kasih kasroh kok itu. Kasih harokat. Sajadah. Ah, baru fi'il mudhari'nya Sajadah suji. Yasjudu. Judu, masya Allah. Yasjudu. Yasjudu. Ya sebenarnya Yasin. Yasjudu. Jim. Ya, dal. Ya. Yasjudu. Du. Yang ketiga apa? Sujud. Sujudan. Ya. Junya suju pakai waw. Suju. Oh, ya begini sujudan. Ya. Begitu ya? Ya, pakai alif di akhirnya za. Oh.
Nih. Ya, dal pakai alif. Pakai dal itu ya. Nggak boleh disambung. Oh. Nah, Dan sujudan. Oh, Nah, sujud. Sujudan. Dan ya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Haji Maksum, keren banget. Ayo Ustadz RT. Udah 40 tahun nggak pernah disyarat, baru kali ini. Ya Allah. Cuman baca doang soalnya nggak pernah. Ada 40 tahun kayaknya. Insya Allah. Barokah insya Allah Ustadz. Karena saya kan nggak sekolah madrasah, gimana sih? STM, Pak. Gak apa-apa, dan memang training kita ini untuk yang tidak sekolah madrasah Pak. Iya. Kalau bagi yang sekolah madrasah, mondok aja udah. Iya. Tapi sering dengar kayak